Ada satu kesalahan yang tanpa sadar dilakukan banyak orang baik, terlalu banyak bicara untuk menjelaskan nilai dirinya sendiri. Mereka menjelaskan niat baik, menjelaskan alasan, menjelaskan siapa mereka sebenarnya, menjelaskan agar dimengerti. Namun semakin dijelaskan, semakin sering pula nilai itu terlihat mengecil di mata orang yang salah. Video ini hadir bukan untuk mengajarkanmu cara menang bicara, bukan juga untuk membuatmu terlihat lebih pintar, lebih dominan, atau lebih keras. Justru sebaliknya, video ini membimbingmu pada satu kekuatan yang sering diremehkan. Kekuatan diam yang tepat. Karena di dunia yang bising, orang yang tidak banyak bicara justru sering menjadi pusat perhatian. Bukan karena mereka memaksa untuk dilihat, tetapi karena kehadirannya terasa. Dalam video ini, kamu akan mempelajari 7 cara sunyi yang dilakukan orang-orang bernilai tinggi untuk menunjukkan siapa dirinya. Tanpa harus menjelaskan, tanpa membuktikan, tanpa meminta pengakuan dari siapapun. Ini bukan teori kosong. Ini adalah pola yang berulang dalam psikologi, relasi, dan kehidupan nyata. Kamu akan memahami mengapa orang yang tidak sibuk menjelaskan diri justru lebih dihormati. Diam tertentu bisa membuat orang lain berpikir ulang sebelum meremehkanmu. Beberapa sikap sederhana jauh lebih kuat daripada ribuan kata, dan mengapa berhenti bicara pada waktu yang tepat bisa mengubah posisi sosialmu sepenuhnya. Ada perbedaan besar antara diam karena takut dan diam karena sadar nilai diri. Video ini akan membuka matamu tentang perbedaan itu. Jika kamu selama ini merasa sudah berbuat banyak tapi jarang dihargai, selalu merasa perlu menjelaskan agar tidak disalahpahami, merasa lelah menghadapi orang yang terus menguji batasmu, atau diam-diam bertanya, kenapa aku harus selalu membuktikan diriku? Maka video ini dibuat untukmu. Kamu tidak perlu berubah menjadi dingin, kamu tidak perlu menjadi sombong, kamu juga tidak perlu menjadi orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah kesadaran kapan harus berbicara dan kapan harus berhenti. Karena ada momen tertentu dalam hidup di mana diam bukan lagi kelemahan, melainkan bahasa paling jelas tentang harga dirimu. Tonton video ini sampai selesai, bukan untuk mendapatkan jawaban instan, tetapi untuk menemukan satu sikap yang, jika kamu terapkan dengan konsisten, akan membuat orang lain merasakan nilaimu tanpa kamu ucapkan satu kata pun. Nomor 1, kenyataan dari keheningan dia. Anda pikir dia tidak peduli bahwa dia telah move on dengan mudah sementara Anda tersisa mengumpulkan kepingan-kepingan. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Keheningannya bukanlah ketidakpedulian. Itu adalah strategi. Dia tidak menghubungi bukan karena dia melupakan Anda, tetapi karena dia tidak perlu. Dia bertaruh pada fakta bahwa cepat atau lambat Anda akan memecahkan keheningan terlebih dahulu. Dia tahu bagaimana permainan ini bekerja. Dia tahu bahwa kebanyakan pria tidak dapat menangani ketidakpastian, tidak dapat menangani ketidaktahuan, tidak dapat menangani kekosongan yang mengikuti koneksi yang patah. Dan itulah sebabnya dia tetap diam. Anda lihat, emosi adalah kekuatan. Orang yang merasa lebih banyak adalah orang yang menderita lebih banyak. Orang yang menghubungi terlebih dahulu kehilangan kendali. Jadi dia menunggu, dia mengamati, dia membiarkan waktu bekerja untuknya, percaya bahwa pada suatu saat emosi Anda akan mengkhianati Anda, bahwa pada suatu saat Anda akan merindukan kehadirannya begitu banyak sehingga Anda akan menyerah. Dan ketika Anda melakukannya, dia menang. Karena saat Anda mengirim pesan itu, saat Anda menanyakan kabarnya, saat Anda mencoba menghidupkan kembali sesuatu yang sudah mati, Anda mengonfirmasi tepat apa yang dia duga. Bahwa dia masih menduduki pikiran Anda, bahwa dia masih memiliki kekuasaan atas Anda, bahwa dia tidak perlu mengejar karena Anda akan selalu kembali dengan sendirinya. Tetapi apa yang terjadi ketika Anda tidak melakukannya? Ketika Anda tidak mengirim pesan, ketika Anda tidak memeriksa media sosialnya, ketika Anda tidak memberikan petunjuk bahwa Anda sedang menunggu, keraguan mulai merayap masuk. Pada awalnya, dia mungkin berpikir Anda hanya bersikap keras kepala, tetapi saat hari-hari berubah menjadi minggu, kepercayaan dirinya mulai goyah.
Kenapa dia tidak menghubungi? Apakah dia menggantikan saya? Apakah dia menyadari nilai dirinya? Apakah saya benar-benar kehilangan dia? Disinilah pergeseran terjadi ketika keheningan Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata yang pernah ada. Karena tiba-tiba dia tidak lagi mengendalikan situasi. Tiba-tiba dia yang mempertanyakan. Dan tiba-tiba kenyataan dari ketidakhadiran Anda mulai menyentuhnya. Tetapi ini hanya berhasil jika Anda berkomitmen untuk itu. Jika Anda menolak untuk pecah, jika Anda membiarkan dia duduk dalam kehenan dan bertanya-tanya mengapa Anda tidak mengejar seperti setiap pria lain yang pernah dia kenal. Jika Anda menjadi pengecualian pria yang tidak memerlukan validasi darinya karena kekuatan sejati tidaklah keras, tidaklah putus asa, tidaklah impulsif. Kekuatan sejati adalah tenang, terkontrol, tidak tergoyahkan. Dan ketika Anda menguasai itu, dia akan merasakannya. Jika Anda sudah selesai menjadi boneka dalam permainan orang lain, jika Anda siap untuk berdiri teguh, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan komentar di bawah. Keheningan saya adalah kekuatan saya. Nomor 2, mengapa mengejar hanya mendorongnya lebih jauh? Anda pikir jika Anda hanya menjelaskan diri Anda, jika Anda hanya mengingatkannya tentang apa yang Anda miliki, dia akan melihat kebenaran dan kembali? Tidak, itu bukan cara kerjanya. Semakin Anda mengejar, semakin sedikit dia menghargai Anda. Semakin keras Anda mencoba menariknya kembali, semakin cepat dia akan berlari. Karena keputusasaan adalah pengusir, itu berteriak ketidakamanan. Itu memberitahunya bahwa Anda tidak melihat diri Anda sebagai hadiah. Anda melihatnya sebagai hadiah. Dan saat dia menyadari itu, dia kehilangan rasa hormat padamu. Ini adalah sifat manusia. Kita tidak menghargai apa yang diberikan secara gratis. Kita tidak mendambakan apa yang selalu tersedia. Kita mengejar apa yang terasa di luar jangkauan. Dan saat ini, apakah Anda menyadarinya atau tidak, Anda sedang mengajarinya bagaimana memperlakukan Anda. Setiap kali Anda mengirim pesan ganda, setiap kali Anda mencoba mengingatkannya tentang masa-masa baik, setiap kali Anda menghubungi terlebih dahulu, Anda memperkuat satu kebenaran sederhana dalam pikirannya. Anda adalah opsi, bukan prioritas. Anda mungkin berpikir Anda bersikeras bahwa Anda berjuang untuk cinta, tetapi apa yang sebenarnya Anda lakukan adalah menghapus semua misteri, semua tantangan, semua daya tarik. Anda memberinya kepastian, dan kepastian membunuh keinginan. Pikirkan tentang itu. Apa yang terjadi ketika Anda menonton film di mana Anda sudah tahu akhir ceritanya? Itu membosankan, dapat diprediksi, dan mudah dilupakan. Prinsip yang sama berlaku di sini. Tetapi ketika Anda menghilang, ketika Anda berhenti mengejar, ketika Anda mundur sepenuhnya, saat itulah pikirannya mulai bekerja melawannya. Di mana dia? Kenapa dia tidak menghubungi? Apakah saya salah menilai dia? Apakah saya melakukan kesalahan? Ketidakhadiran Anda menciptakan ruang, dan ruang menciptakan ketidakpastian. Tiba-tiba dia tidak memiliki jaring pengaman emosional itu lagi. Tiba-tiba dia yang harus bertanya-tanya, dia yang harus berpikir berlebihan, dia yang harus merasakan ketidaknyamanan karena tidak tahu. Dan ketidaknyamanan itulah yang membuat orang bertindak. Karena inilah kebenaran yang pahit. Tidak ada yang melupakan seseorang yang benar-benar berharga. Jika dia benar-benar melihat nilai Anda, dia tidak akan membiarkan Anda pergi di tempat pertama. Tetapi jika dia tidak, itu berarti nilai Anda tidak cukup tinggi di matanya. Jadi apa yang Anda lakukan? Anda meningkatkan nilai Anda. Anda membangun diri Anda menjadi seseorang yang akan dia sesali jika kehilangan. Tetapi itu hanya terjadi ketika Anda melepaskan, ketika Anda berhenti mengejar, ketika Anda berhenti mencoba memaksakan koneksi yang sudah patah. Karena pria sejati tidak meminta, tidak memohon, tidak mengejar. Mereka mundur, mereka fokus pada diri mereka sendiri, dan dengan melakukan itu, mereka sepenuhnya mengalihkan kekuasaan. Jika Anda sudah selesai berlari dalam lingkaran, jika Anda siap untuk menjadi orang yang mereka kejar, tekan tombol suka berlangganan, aktifkan notifikasi, dan komentar di bawah, saya tidak mengejar, saya menarik. Nomor 3, penguasaan emosional. Mengapa dia tertarik pada pria yang mengendalikan? Apakah Anda pernah memperhatikan bagaimana pria
yang paling tidak peduli selalu tampak mendapatkan perhatian terbanyak. Mereka yang tidak bereaksi berlebihan, yang tidak mengejar, yang tidak membiarkan emosi mendikte tindakan mereka. Mereka bergerak dengan cara yang berbeda, dan karena itu mereka memegang kekuasaan. Ini bukan keberuntungan, bukan formula rahasia, ini adalah kendali. Pria yang mengendalikan emosinya, mengendalikan situasi. Pria yang tidak bereaksi karena ketakutan, karena keputusasaan, karena kesepian. Dia menjadi tak tersentuh. Karena wanita tidak menghormati pria yang tidak stabil secara emosional. Mereka tidak menghargai pria yang membiarkan perasaannya mendikte perilakunya. Anda pikir dia pergi karena dia berhenti mencintai Anda? Tidak. Dia pergi karena dia berhenti merasa tertarik pada Anda. Dia melihat reaksi emosional Anda. Kebutuhan Anda yang konstan akan jaminan. Ketakutan Anda kehilangan dia, dan ketakutan itu menjadi menyesakan. Dia tidak ingin menjadi pusat emosional Anda. Dia ingin tertarik pada kekuatan Anda, pada kehadiran Anda, pada kemampuan Anda untuk menghadapi kehidupan tanpa patah. Karena jauh di dalam hati, daya tarik adalah biologis. Wanita dirancang untuk mencari pria yang menyediakan stabilitas emosional. Bukan pria yang runtuh di bawah tekanan. Bukan pria yang meminta, memohon, atau berputar ketika segalanya tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Tetapi pria yang dapat menerima pukulan, berdiri tegak, dan terus bergerak. Jadi jika Anda duduk di sana, berpikir berlebihan, terobsesi, memutar ulang percakapan dalam pikiran Anda, berhenti. Setiap detik yang Anda habiskan terjebak dalam emosi adalah detik yang Anda kehilangan kendali. Dan semakin banyak kendali yang Anda hilangkan, semakin kurang menarik Anda menjadi. Anda harus menjadi tenang dalam badai, pria yang tidak tergoyahkan oleh keheningan. Pria yang tidak perlu memaksakan apapun, karena dia memahami bahwa dia adalah hadiah. Dan ketika Anda menjadi pria itu, orang-orang merasakannya. Dia akan merasakannya, dan dia akan menyadari sesuatu yang mengerikan baginya. Anda tidak membutuhkannya, dan itulah yang membuat Anda kuat. Jika Anda siap untuk mengambil kembali kendali, jika Anda sudah selesai membiarkan emosi melemahkan Anda, tekan tombol suka berlangganan, aktifkan notifikasi, dan komentar di bawah. Saya menguasai emosi saya, mereka tidak menguasai saya. Nomor 4, kekuatan misteri, bagaimana membuatnya bertanya-tanya tentang Anda. Prediktabilitas membunuh daya tarik, misteri memicunya. Saat ini dia berpikir dia tahu segalanya tentang Anda. Dia berpikir dia memahami bagaimana perasaan Anda, apa yang Anda pikirkan, dan apa yang akan Anda lakukan selanjutnya. Dan kepastian itulah yang membuatnya nyaman. Itulah sebabnya dia tidak menghubungi, tetapi apa yang terjadi ketika Anda menjadi tidak terduga? Ketika Anda berhenti mengungkapkan emosi Anda, ketika Anda berhenti berinteraksi dengan media sosialnya, ketika Anda berhenti bereaksi seperti yang dia harapkan, keraguan memasuki pikirannya. Dia mulai bertanya-tanya, mengapa dia tidak menghubungi? Apakah dia melihat seseorang yang baru? Apakah dia lebih bahagia tanpaku? Ketidakpastian itulah yang membuatnya penasaran. Rasa ingin tahunya itulah yang membuatnya memikirkan kembali segalanya. Karena inilah kebenaran psikologis. Orang menghargai apa yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Begitu Anda mundur dan menjadi tidak terbaca, Anda berhenti menjadi buku yang selesai dan menjadi teka-teki yang tiba-tiba ingin dia selesaikan. Dan disinilah kebanyakan pria gagal. Mereka berpikir jika mereka hanya menghilang, dia akan datang berlari. Tetapi ini bukan hanya tentang diam. Ini tentang menjadi pria yang tidak lagi dia miliki aksesnya. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental, emosional, dan energetik. Dia tidak boleh tahu apa yang Anda pikirkan, tidak boleh tahu bagaimana perasaan Anda, tidak boleh tahu apakah Anda masih menginginkannya. Karena saat dia tahu, misteri itu hilang. Dan ketika misteri hilang, daya tarik memudar bersamanya. Jadi berhentilah memberikan jendela ke dalam hidup Anda. Berhentilah membuatnya mudah untuk terus memantau Anda. Biarkan dia bertanya-tanya, biarkan dia meragukan, biarkan dia mempertanyakan. Karena ketika dia melakukannya, saat itulah dia mulai menghubungi.
Saat itulah dia mulai menyesal. Saat itulah dia mulai menyadari bahwa dia mungkin telah kehilangan Anda selamanya. Jika Anda siap untuk berhenti menjadi dapat diprediksi, jika Anda siap untuk menjadi pria yang tidak dapat dia pahami, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan komentar di bawah. Saya adalah misteri yang tidak akan pernah dia pecahkan. Nomor 5, membangun kembali nilai Anda, seni perbaikan diri. Anda ingin membuatnya menyesal telah meninggalkan Anda? Anda ingin mengalihkan kekuasaan sepenuhnya? Maka berhentilah memikirkan dia dan mulailah membangun diri Anda. Karena inilah kebenarannya. Dia tidak mengamati kata-kata Anda, dia mengamati tindakan Anda. Dia mengamati apakah Anda runtuh tanpanya atau bangkit tanpa dia. Dan saat ini, apakah Anda menyadarinya atau tidak, Anda berada di persimpangan jalan. Satu jalan mengarah pada obsesi, menganalisis berlebihan, menunggu, berharap dia akan kembali. Jalan lainnya mengarah pada transformasi, menjadi versi diri Anda yang tidak peduli apakah dia menghubungi atau tidak, karena Anda terlalu sibuk untuk menang. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu tentang penyesalan. Penyesalan tidak datang dari melihat Anda menderita. Penyesalan datang dari melihat Anda berkembang. Ketika dia melihat Anda naik level, ketika dia melihat fisik Anda membaik, kepercayaan diri Anda meningkat, gaya hidup Anda berkembang, saat itulah penyesalan mulai muncul. Bukan karena Anda mencoba mengesankannya, tetapi karena dia menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki akses ke pria yang telah Anda jadikan. Dan disinilah kebanyakan pria melakukan kesalahan. Mereka ingin membalas dendam, mereka ingin membuktikan suatu poin. Tidak, Anda tidak berkembang untuknya. Anda berkembang untuk diri Anda sendiri. Karena tujuannya bukan untuk mendapatkan dia kembali, tujuannya adalah untuk menjadi pria yang tidak pernah bisa dia gantikan. Jadi, apa yang Anda lakukan saat ini? Apakah Anda terjebak di masa lalu, memutar ulang kenangan lama, atau apakah Anda di gym membangun tubuh Anda? Apakah Anda menggulir media sosialnya, berharap untuk mendapatkan tanda? Atau apakah Anda sedang bekerja pada keuangan Anda, mengamankan masa depan Anda? Apakah Anda menunggu validasi atau sedang menciptakan hidup yang begitu kuat, begitu memuaskan sehingga ketidakhadirannya hanyalah kenangan jauh? Karena inilah kenyataannya. Balas dendam terbaik bukanlah kata-kata, tetapi kesuksesan. Dan ketika dia melihat itu, dia akan memahami terlambat bahwa pria yang dia tinggalkan tidak lagi ada. Jika Anda siap untuk berevolusi menjadi diri terbaik Anda, jika Anda sudah selesai hidup di masa lalu, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan komentar di bawah. Saya tidak melihat ke belakang, saya naik level. Nomor 6, pemicu psikologis. Bagaimana membuatnya menyesal kehilangan Anda? Pernahkah Anda bertanya-tanya, kapan tepatnya seseorang mulai menyesal telah meninggalkan Anda? Jawabannya bukanlah saat Anda mengirim pesan atau mencoba membuktikan nilai diri Anda melalui serangkaian tindakan yang dirancang untuk membuatnya cemburu. Rahasianya terletak pada momen ketika orang tersebut menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki kekuasaan atas Anda. Inilah titik balik yang mengubah dinamika hubungan. Ketika Anda berhenti menjadi seseorang yang selalu menunggu dan terus memikirkan mereka, dan justru mulai fokus pada pertumbuhan serta kebahagiaan Anda sendiri. Pada dasarnya, orang tidak akan menyesal kehilangan seseorang yang masih selalu mengharapkan kehadiran mereka dalam hidup. Mereka merasa aman dan nyaman karena mereka tahu Anda selalu ada, menunggu, mengamati, dan berharap untuk mendapatkan kembali perhatian mereka. Namun ketika Anda mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa Anda telah move on, saat ketika pikiran dan hati Anda sudah tidak lagi sepenuhnya milik mereka, disitulah benih penyesalan mulai tumbuh. Saat mereka menyadari bahwa Anda telah mengambil kendali atas hidup Anda, dan tidak lagi menaruh semua energi pada hubungan yang sudah usang, perasaan kehilangan yang sebenarnya pun muncul. Perubahan ini bukanlah tentang membalas dendam, atau dengan sengaja membuat mereka cemburu. Ini lebih kepada membiarkan diri Anda tumbuh, mengembangkan potensi terbaik Anda, dan hidup dengan sepenuhnya tanpa harus bergantung pada validasi dari orang lain. Bayangkan jika Anda mulai menjalani hidup
dengan cara yang begitu fokus pada pertumbuhan pribadi dan kebahagiaan Anda, sehingga setiap langkah yang Anda ambil memancarkan kekuatan dan kemandirian. Pada saat itulah, mereka akan menyadari bahwa kehadiran Anda dalam hidup mereka sudah berubah maknanya. Anda tidak lagi menjadi cadangan atau pilihan yang selalu tersedia. Anda telah menjadi seseorang yang tidak bisa dengan mudah diakses kembali. Inti dari strategi ini adalah mengalihkan fokus dari mencoba membuktikan nilai diri kepada mereka, menuju membangun nilai diri yang sebenarnya. Hal ini melibatkan penerimaan terhadap diri sendiri, penghargaan atas pencapaian pribadi, dan komitmen untuk tidak membiarkan perasaan kehilangan menghalangi kemajuan Anda. Saat Anda benar-benar move on, itu bukan hanya tentang melupakan masa lalu, tetapi tentang membiarkan kehadiran Anda yang baru, yang lebih kuat, lebih matang, dan lebih mandiri, menjadi cermin yang sulit bagi mereka untuk diabaikan. Efek psikologisnya sangat mendalam. Pikiran manusia sangat tidak menyukai ketidakpastian dan kehilangan kendali. Begitu seseorang mulai merasakan adanya celah dalam pengaruh yang selama ini mereka miliki atas Anda, mereka akan terpicu untuk mempertanyakan keputusan mereka. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah saya telah membuat kesalahan? Atau mengapa dia tidak lagi tertarik padaku? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan membuat mereka menggali lebih dalam, memeriksa setiap detail dari kehidupan Anda, mencari tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Anda telah berubah menjadi seseorang yang lebih baik, seseorang yang mungkin selama ini mereka sepelekan. Penting untuk dipahami bahwa transformasi ini terjadi secara halus namun signifikan. Cara Anda berhenti merespons setiap panggilan atau pesan dengan kepanikan, cara Anda tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kerinduan yang berlebihan, dan cara Anda menjalani hari-hari dengan fokus penuh pada pertumbuhan diri, semua itu menjadi pesan yang kuat tanpa perlu kata-kata. Anda mulai menolak untuk terus berada dalam lingkaran masa lalu, dan dengan itu Anda mengubah dinamika hubungan secara fundamental. Mereka yang sebelumnya merasa memiliki kontrol atas Anda, kini harus menghadapi kenyataan bahwa Anda telah mengambil kembali kekuasaan atas hidup Anda. Transformasi ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang memerlukan waktu, kesabaran, dan dedikasi untuk diri sendiri. Setiap hari ketika Anda memilih untuk menolak keterikatan emosional yang merugikan dan lebih memilih untuk berinvestasi pada perkembangan pribadi, Anda semakin menjauhkan diri dari bayang-bayang masa lalu. Anda menjadi simbol dari kekuatan dan kemandirian yang sulit ditandingi. Sehingga ketika mereka menyadari perubahan ini, penyesalan yang mendalam pun akan menghantui pikiran mereka. Ingatlah, tujuan utama bukanlah untuk membuat seseorang merasa bersalah atau untuk mendapatkan kembali perhatian mereka, melainkan untuk menunjukkan bahwa Anda telah tumbuh melampaui hubungan tersebut.